Jadi di dalam otak kita itu ada yang namanya neurotransmitter. Hah? Apa sih neurotransmitter itu? Neurotransmitter adalah senyawa kimia yang tugasnya jadi alat komunikasi di otak. Neurotransmitter dikeluarkan dari satu sinapsis ke ujung sinapsis lainnya dan nantinya bakal diterjemahkan menjadi sinyal-sinyal tertentu di otak. Nah, ternyata nih, ada jenis-jenis neurotransmitter di otak yang buat kita merasakan perasaan-perasaan menyenangkan. Apa aja sih? Mereka adalah dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama ada dopamin. Dopamin bekerja ketika kita sedang akan mencapai tujuan kita. Tugasnya adalah mengatur motivasi kita untuk melakukan sesuatu agar tujuan kita tercapai. Contohnya ketika kita belajar kemudian berprogres untuk dapat ranking 1. Nah, dorongan yang ada di setiap langkah kita agar dapat ranking itu kerjanya dopamin. Yang kedua ada endorfin. Endorfin biasanya didefinisikan sebagai sensasi euforia yang kita rasakan. Tapi endorfin gak cuma hadir ketika kita bahagia aja. Dia juga ke-trigger pas kita lagi merasa sakit. Endorfin bakal sementara menutup rasa sakit kita sampai kita memungkinkan untuk mendapat pertolongan dari rasa sakit itu sendiri. Kemudian ada oksitosin yang biasanya disebut molekul cinta. Kok bisa disebut gitu sih? Iya, karena oksitosin memungkinkan kita punya perasaan bagus seperti rasa sayang dan kepercayaan ke orang lain. Ketika kita bahagia saat sedang bersama orang-orang tersayang, berarti oksitosin kita lagi kerja di otak nih teman-teman. Nah, terakhir ada serotonin. Serotonin membuat kita merasa senang, puas, dan percaya diri ketika mendapat pengakuan, pujian, dan hormat di suatu situasi sosial. Perasaan senang itu kemudian memotivasi kita untuk mencari respek dan harga diri. Nah, itu dia teman-teman. Kayaknya enak ya kalau mereka ada terus di otak kita. Tapi sayang banget nih, keberadaan mereka yang berlebihan di otak juga punya efek sampingnya. Setelah neurotransmitter tugasnya selesai, mereka bakal berhenti mengalir di otak. Jadi, untuk nge-trigger senyawa bahagia ini, kita harus berusaha lebih keras atau cari kebahagiaan yang lebih dari sebelumnya. Nah, setelah tahu keempat neurotransmitter ini, semoga kita jadi lebih bisa mengenal diri kita sendiri dan mengatur kegiatan kita agar porsi senang kita nggak berlebihan ya guys.